Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini puasa hari pertama diberikan kelancaran sampai dengan nanti hari kemenangan. Kita bicara investasi, kita bicara perencanaan, di mana kita mengharapkan ada keuntungan di masa yang akan datang. Perencanaan adalah membawa masa depan ke masa kini, sehingga kita dapat melakukan sesuatu tentang hal itu saat ini. Jadi, harapan apa yang kita harapkan di masa yang akan datang, kita persiapkan saat ini. Sebagai contoh misalnya, kita di posisi titik A misalnya. Kemudian kita menginginkan tujuan di mana keuangan kita akan tercapai pada titik B. Maka dari itu kita bisa menggunakan alat investasi atau salah satu jenis investasi untuk mengharapkan atau mewujudkan harapan kita. Sebagai contoh misalnya kita bicara rumah. Saat ini rumah seharga 500 juta. Kemudian setiap tahun naik sampai dengan tahun 2019 misalnya menjadi 665,5 juta dengan asumsi inflasi 10% per tahun. Apakah kita cukup dengan hanya menabung atau kita perlu melakukan investasi? Misalnya kita mempertimbangkan antara investasi atau menabung. Sebagai gambaran, misalnya kita menabung. Menabung sebesar 1 juta setiap bulan selama 10 tahun, maka akan terkumpul 120 juta saja. Kemudian pilihan kedua, apabila kita berinvestasi di reksadana saham misalnya dengan imbal hasil 20% per tahun. Jika setiap bulan kita menyisihkan 1 juta, maka selama 10 tahun uang tersebut akan terkumpul kurang lebih sekitar 383.363.554,52 rupiah. Jadi artinya di sini dengan adanya imbal hasil setiap tahun, maka uang yang seharusnya terkumpul 120 juta bisa menjadi 383 sekian juta. Berikut transaksi dari reksadana. Ada investor, ada bank, ada sekuritas, ada perantara pedagang efek khusus menjual reksadana, kemudian ada bank kustodian, ada mesin investasi, dan lain sebagainya. Di mana reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk pelaksanaan penitipan kolektif atau penitipan investasi reksadana tersebut. Pertama adalah subscription atau pembelian. Di sini bisa dibeli langsung melalui manajer investasi. Kemudian yang kedua, pembelian melalui manajer investasi yang bersama dengan gerai. Kemudian melalui apart, kemudian yang bersama dengan gerai. Kemudian redemption atau penjualan, di mana perintah penjual oleh investor kepada manajer investasi. Bisa langsung melalui manajer investasi, bisa melalui gerai, bisa melalui agen penjual efek reksadana. Kemudian transaksi yang ketiga, switching, di mana switching reksadana adalah mengalihkan sebuah produk reksadana ke reksadana lainnya tanpa harus menjual atau redemption dan pembelian atau subscription, di mana awalnya membeli reksadana saham ABC misalnya, kemudian di-switch ke reksadana campuran ABC. Dari reksadana saham menjadi reksadana campuran. Switching reksadana hanya dapat dilakukan pada produk yang dikelola oleh satu manajer investasi yang sama, di mana investor reksadana memilih pengalihan atau switching reksadana karena fee-nya lebih rendah dibandingkan investor tersebut harus menjual dan kemudian membeli kembali. Artinya dari reksadana saham dijadikan reksadana campuran. Tidak harus menjual dulu reksadana saham tersebut baru membeli yang campuran, tapi langsung di switching sehingga fee-nya jauh lebih kecil. Ini proses switching
bisa melihatkan penjual di efek reksadana. Kemudian kita melanjutkan ke profil risiko investor, di mana ada 3 risiko yang bisa menjadi profil dari investor. Pertama, konservatif, di mana tujuan keamanannya adalah keamanan modal, kemudian ada risiko profilnya adalah moderat atau peningkatan hasil investasi dan inflasi, kemudian ada yang profil risikonya agresif atau hasil investasi yang tinggi. Di sini kita bisa melihat bagaimana risiko yang ditanggung oleh investor. Konservatif tidak mau menanggung risiko, moderat tidak keberatan jika terjadi nilai penurunan dari uang jangka pendek, kemudian agresif tidak keberatan terjadi penurunan nilai uang dalam jangka pendek. Kemudian selanjutnya jangka waktu, kalau konservatif kurang dari setahun, moderat kurang dari 5 tahun, kemudian agresif lebih dari 5 tahun. Kemudian jenis produknya, untuk konservatif tabungan, kemudian ori, kemudian reksadana terproteksi. Untuk moderat, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, kemudian reksadana campuran. Sedangkan untuk yang agresif bisa reksadana saham, kemudian saham, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kecenderungan investor, ada pensiunan untuk konservatif, investor pemula, untuk moderat menjelang pensiun, investor yang baru belajar, kemudian untuk yang agresif, investor yang sudah berpengalaman. Jadi dari ketiga profil risiko ini kita bisa masuk ke dalam profil mana yang cocok dengan kondisi kita saat ini. Kemudian berdasarkan dari risiko profil investor tersebut, ini adalah gambaran bagaimana antara risiko dengan imbal hasil atau return-nya. Jadi ketika kita bicara keamanan modal, semakin ke atas akan semakin berisiko. Keuntungan reksadana mudah, kita tinggal klik di websitenya, kemudian modal minimum cukup 100.000 bisa memilih atau membeli reksadana. Waktu yang fleksibel, nanti ada waktu kapan buka, kapan tutupnya. Kemudian banyak pilihan dari beberapa manajer investasi. Pencairannya cepat, bukan objek pajak, harga transparan, dan hasil investasi di atas inflasi. Ini tergantung dari pilihan dari reksadananya. Sebagai contoh, ini adalah keuntungan dari keempat macam reksadana. Pertama, reksadana pasar uang, returnnya adalah 3,24% per tahun, kemudian reksadana pendapatan tetap 7,75%, reksadana campuran 8,34%, kemudian reksadana saham 10,21%. Paling tinggi adalah reksadana saham, tapi risikonya pun juga akan semakin tinggi. Risiko dari reksadana pertama adalah keuntungan tidak dijamin. Misalnya kita beli di angka Rp1.000, kemudian kita bisa jual mengalami kerugian misalnya di angka Rp900. Kemudian likuiditasnya, jika kita menjual nilainya cukup kecil, misalnya 1 juta, itu kan mudah sekali, tapi jika kita menjual reksadana 1 miliar, itu akan lebih susah. Kenapa? Karena akan mengurangi NAB atau nilai aktiva bersih dari suatu reksadana tersebut. Kemudian risiko inflasi, katakanlah misalnya returnnya kita 7%, sedangkan inflasi 8%, berarti kita sebenarnya mengalami kerugian sebesar 1%. Kemudian risiko efek, perusahaan penerbit menyatakan gagal bayar kupon atau keuntungan. Kemudian ketidakpatuhan, misalnya ada ketidaksesuaian antara hukum, aturan, peraturan, dan etika kebijakan, serta prosedur internal dari manajer investasi tersebut. Kemudian risiko manajer investasi, di mana pengalaman, pengetahuan, keahlian ini menjadi salah satu tolok ukur bagaimana kita memberikan uang kepada mereka untuk diinvestasikan kembali. Pihak terkait dengan investasi reksadana. Ada 4 jenis reksadana. Pertama ada DPU, reksadana pasar uang, kemudian kedua DPT, reksadana pendapatan tetap, kemudian RDC, reksadana campuran, kemudian RDS, reksadana saham. Di mana untuk DPU portofolionya adalah 100% pasar uang, deposito surat utang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian RDPT, reksadana pendapatan tetap, di mana minimum 60%-nya adalah obligasi, sisanya di pasar uang. Kemudian RDC, reksadana campuran, di mana masing-masing saham, obligasi, dan pasar uang tidak melebihi dari 79%. Sedangkan RDS atau reksadana saham, minimumnya adalah 8% dari saham, sisanya obligasi dan pasar uang. Kemudian profil risikonya, untuk DPU konservatif, DPT konservatif dan moderat, RDC moderat, RDS agresif. Kemudian ini
Kita bicara potensi keuntungan dan risikonya. Paling rendah ada RDPU dibanding reksadana yang lainnya. Kemudian RDPT lebih tinggi dibandingkan RDPU. Kemudian RDC lebih tinggi dibandingkan RDPU. Kemudian RDS adalah risiko dan keuntungan paling tinggi. Artinya teman-teman bisa melihat atau mempunyai harapan apa nih? Kita ingin keuntungannya tinggi, tapi risikonya mengikuti juga tinggi. Memilih manajer investasi, di mana kita harus memahami bahwa uang yang kita simpan nantinya adalah dikelola oleh manajer investasi. Sehingga kita perlu melakukan atau memastikan bahwa manajer investasi tersebut tepat. Pertama adalah cek legalitas perusahaannya, perhatikan rekam jejak atau track recordnya, bandingkan kinerja sebelumnya, perbandingan atau benchmarking dengan manajer investasi yang lain. Memilih produk reksadana, ini yang paling penting. Pertama adalah pilih reksadana yang dikelola oleh manajer investasi dengan legalitas yang terjamin. Cek dan baca prospektus reksadana, risiko legalitas, biaya reksadana, dan lain sebagainya. Cek fund fact sheet reksadana untuk melihat ringkasan kinerja produk reksadana. Pilih reksadana dengan biaya tidak terlalu besar. Setelah kita mengetahui bagaimana manajer investasi dan bagaimana reksadana yang kita akan beli, maka kita memilih caranya. Pertama adalah lamsam atau membeli sekaligus dalam jumlah besar reksadananya, atau yang kedua dollar cost averaging, di mana kita membeli reksadana secara bulanan. Misalnya setiap bulan kita membeli berapa rupiah sampai dengan berapa tahun. Kemudian harga reksadana, di mana harga reksadana adalah menggunakan satuan NAB atau nilai aktiva bersih atau net asset value atau NAV. Di mana satu pemilikan reksadana ialah unit penyertaan atau UP. Di mana harga satu UP pada suatu produk reksadana diambil dari total NAB dibagi dengan UP. Sehingga satu UP memiliki harga yang disebut dengan NAB per UP atau nilai aktiva bersih per unit penyertaan. Kemudian bagaimana kita menghitung NAB per UP? Misalnya kita memiliki 1000 UP produk reksadana, misalnya RDS atau reksadana saham. Kemudian NAB per UP-nya dari produk reksadana RDS itu ialah senilai 1.300. Artinya kita memiliki reksadana RDS senilai 1.000 dikali 1.300 atau 1.300.000. Setiap harinya NAB per UP juga akan berfluktuasi mengikuti harga pasar dari instrumen investasi yang terdapat dalam portofolio. Misalnya di sini adalah saham. Misalnya reksadana RDS berisi saham ABC, kemudian harga saham ABC mengalami kenaikan, maka NAB per UP reksadana RDS pun akan mengalami kenaikan. Jadi jika pada tahun berikutnya Anda NAB UP produk reksadana ABC mengalami kenaikan menjadi 2.300, maka nilai reksadananya adalah 1.000 dikali 2.300 atau 2.300.000. Kemudian bagaimana cara menghitung untung rugi dari reksadana? Cara menghitung pertama adalah hitung jumlah unit yang didapat saat membeli, hitung jumlah uang yang didapat pada saat menjual, dan kurangkan rupiah yang didapat saat menjual dengan pada saat pembelian. Contoh, PT Surya Toto membeli investasi reksadana sebesar 100.000 pada reksadana ABCD. Saat itu dibeli pada harga NAB per UP-nya 1.100 dengan fee beli 1%. Beberapa bulan kemudian, Toto menjual seluruh reksadananya dengan harga sebesar 2.200 dengan fee jualnya 2%. Berapa keuntungan atau kerugian yang dibeli oleh PT Sinar Toto? Diketahui investasi awal 100.000, NAB per UP saat beli adalah 1.100 rupiah dan fee belinya 1%. NAB per UP-nya saat jual adalah 2.200 dan fee jualnya 2%. Kemudian rumusnya adalah jumlah UP atau unit penyertaan sama dengan investasi awal dibagi dengan 1 plus fee beli dikali dengan NAB UP pada saat beli. Sebenarnya 100.000 dibagi dengan 1 plus 1% dikali dengan 1.100, hasilnya adalah 90,009 unit atau unit penyertaan atau UP. Kemudian setelah itu dijual. Jumlah UP yang dijual, di sini berarti semua terjual. Bisa kita jual hanya separuh atau berapa UP saja.
jumlah UP yang dijual dikali dengan 1 dikurangi dengan fee jual dikali dengan NAB per UP saat jual. 90,009 unit dikali dengan 1 dikurangi 2% dikali dengan 2.200 hasilnya adalah Rp194.059. Sehingga yang diperoleh pada saat penjualan adalah Rp194.059. Maka keuntungan dari reksadana tersebut adalah hasil penjualan dikurangi investasi awal Rp194.059 dikurangi 100.000 adalah keuntungannya Rp94.059. Jadi keuntungannya adalah Rp94.059. Dengan persentase keuntungan adalah Rp94.059 dibagi 100.000 hasilnya 94,06%. Jadi berinvestasi di reksadana dapat menjual sebagian atau seluruhnya. Misalnya tadi kita ada 90, kita jual 40 jutaan. Kemudian proses transaksi reksadana. Ada jam buka dan tutupnya. Di mana transaksi hanya dilakukan pada hari bursa Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional. Kemudian cut off time-nya adalah pukul 12 siang hari. Di mana transaksi pembelian dan penjualan pada pukul 8 sampai 12 akan dijalankan hari ini dan mengikuti NAB per UP hari ini. Kemudian yang kedua, jika transaksi pembelian dan penjualan setelah melewati pukul 12 akan dijalankan esok hari dan mengikuti harga NAB per UP hari tersebut. Di sini ada contoh di mana ada tabel tanggal, kemudian ada NAB per UP atau harga dari reksadana tersebut. Misalnya, jika menyetorkan dana pada tanggal 8 Oktober 2015 pukul 9, maka berapa NAB per UP-nya? Karena masih di bawah jam 12, maka NAB per UP-nya adalah 4.908,06. Yang kedua, jika menyetorkan atau membeli pada pukul 1 siang atau 13.00 WIB, maka berapa NAB UP yang diperoleh? Tanggal 8 tapi jam 1 siang, berarti sudah melewati dari jam 12 siang, maka NAB per UP-nya adalah 5.095,19. Kemudian yang ketiga, jika menyetorkan dana atau membeli pada tanggal 9 Oktober jam 9, maka NAB UP-nya adalah Rp5.055. Kemudian bagaimana jika membelinya pada pukul 2 siang tanggal 9 Oktober, maka NAB UP-nya akan mengikuti hari Seninnya atau tanggal 12 Oktober, Rp5.193,61. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Teman-teman diminta untuk menghitung latihan 1 dan latihan 2. Nanti linknya akan saya share di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.